Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurmiani, penyuluh pertanian lapangan. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pemanfaatan bahan organik atau sampah organik menjadi kompos. Kompos. Kompos ini berasal dari bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tanah. Nah, kompos ini dapat dilakukan dengan menambahkan mikroorganisme sebagai dekomposer, sehingga kompos dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan cara konvensional. Sebetulnya Bapak Ibu bisa membuat kompos ini dengan cara konvensional, yaitu hanya mengumpulkan bahan-bahan organik atau sampah-sampah organik, kemudian langsung dikubur di dalam tanah. Tapi biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, biasanya minimal 6 bulan untuk bisa terurai sampai menjadi bentuknya itu menyerupai tanah. Tapi kalau Bapak Ibu menambahkan dekomposer atau mikroorganisme, biasanya waktu yang dibutuhkan juga menjadi relatif lebih singkat. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kompos? Nah, manfaat kompos ini yang pertama memperbaiki struktur tanah berlempung menjadi remah. Karena banyak bahan organiknya, biasanya tanah ini akan menjadi lebih remah, lebih mudah diolah ketika akan melakukan budidaya. Kemudian yang kedua, memperbesar daya ikat tanah berpasir. Yang ketiga, meningkatkan daya ikat air dan unsur hara. Jadi, ketika Bapak Ibu menambahkan kompos, nanti ketika Bapak Ibu melakukan pemupukan, tanah Bapak Ibu bisa mengikat unsur hara lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang bahan organik ini sedikit. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya ikat air dan unsur hara. Kemudian yang keempat, memperbaiki drainase dan tata udara dan tata udara dalam tanah. Jadi ketika tanah ini bahan organiknya baik, maka udaranya ini pertukaran udaranya ini akan bagus Bapak Ibu. Sehingga untuk pertumbuhan akar menjadi lebih sehat. Kemudian mengandung unsur hara yang lengkap, walaupun dalam jumlah sedikit. Jadi di dalam kompos ini unsur haranya beragam. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu bukan hanya nitrogen, bukan hanya fosfat, bukan hanya kalium yang ada di dalam pupuk kimia, tapi banyak sekali. Seperti kita makan, itu membutuhkan banyak sekali nutrisi, begitu pula juga dengan tanaman. Jadi, kalau kita makan, bukan hanya nasinya aja, tapi juga butuh dengan lauk pauknya. Nah, dengan menambahkan bahan organik, kita menambahkan nutrisi yang lebih beragam untuk tanaman, sehingga ya nutrisinya jadi lebih beragam dan nutrisinya menjadi tercukupi, sehingga ya pertumbuhannya kita harapkan menjadi lebih bagus, seperti itu. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah membantu proses pelapukan bahan mineral. Yang ketujuh, memberi ketersediaan bahan makanan bagi mikroba tanah. Jadi mikroba tanah ini bermanfaat sekali Bapak Ibu untuk menambahkan unsur hara yang baik yang ada di dalam tanah maupun yang ada di udara, sehingga bisa dimakan atau bisa diserap oleh tanaman Bapak Ibu semua. Sehingga nantinya pemberian pupuk kimia ini bisa ditekan atau bisa menjadi lebih sedikit karena unsur hara yang tersedia di dalam tanah ini sudah tercukupi untuk tanaman. Kemudian yang terakhir, menurunkan aktivitas mikroorganisme yang merugikan. Kenapa? Karena tadi kita memberikan ketersediaan bahan makanan bagi mikroba tanah yang bermanfaat untuk baik tanah maupun tanaman, sehingga bisa menekan pertumbuhan patogen-patogen yang merugikan, seperti itu. Nah, apa sih alat dan bahannya? Mudah sekali Bapak Ibu. Alat dan bahannya, alatnya adalah bisa menggunakan terpal untuk alasnya, kemudian golok, atau apapun alat yang bisa dimanfaatkan untuk mencacah atau memotong bahan, lalu kita gunakan cangkul, atau apapun yang bisa digunakan untuk membalik bahan, kemudian ember, ini nanti untuk menampung air dan juga gembor, atau alat apapun yang bisa digunakan untuk menyiram. Nah, untuk bahannya sendiri, Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua macam bahan organik. Dan di sini saya contohkan, bisa menggunakan kotoran hewan, bisa 20 karung, kemudian hijauan, atau daun-daun.
segar nih bisa dimanfaatkan juga mungkin Bapak Ibu ada sampah daun ya yang masih segar itu bisa dimanfaatkan, kemudian bisa memanfaatkan seresah atau jerami. Kalau Bapak Ibu ada bekas jerami di sawah gitu kan ya, mau langsung dimanfaatkan tapi, duh nanti jadi sulit ya membajaknya, dibikin kompos dulu aja. Dibikin kompos dulu, jadi menggunakan jerami atau Bapak Ibu mungkin di rumahnya ada sampah daun kering yang ya hasil-hasil sapu-sapu ya, itu bisa dimanfaatkan juga sebagai, bahan-bahan coklatnya, bahan keringnya ya. Kemudian bisa menggunakan sekam, kemudian juga bisa menggunakan dedak, fungsi dedaknya ini nanti, untuk, sumber makanan bagi mikroorganisme. Kemudian gula merah ini untuk aktivator atau mengaktifkan si bakterinya dan juga sumber makanan juga untuk bakterinya. Kemudian air dan juga dekomposer atau mikroorganismenya, atau di pasaran Bapak Ibu bisa menemukan, sudah dalam bentuk kemasan EM, efektif mikroorganism. Yang banyak ditemui itu adalah EM4 biasanya ya, untuk pembuatan kompos Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan pembuatan komposnya. Yang pertama, disiapkan dulu semua bahan-bahannya, bahan organik dari sisa tanaman, dari sampah rumah tangga, atau kotoran hewan, atau tadi bahan apapun ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, kita siapkan dulu nih tadi yang airnya, kemudian, dan gula merahnya dimasak dulu, lalu setelah, dingin, Bapak Ibu bisa campurkan dekomposernya atau si EM4-nya ya ke dalam airnya, tapi airnya harus dingin dulu, jangan panas. Karena kalau panas, dikhawatirkan bakterinya bisa mati gitu ya Bapak Ibu semua. Nah kemudian, setelah Bapak dan Ibu semua siapkan bahan organiknya, nah kemudian dicacah. Kenapa dicacah? Tujuan dicacah ini adalah agar bahannya menjadi lebih kecil. Jadi tugas mikroorganismenya ini nanti nggak begitu berat ya, jadi tahapannya ini bisa lebih cepat. Kalau bahannya terlalu besar, dia kerjanya lebih berat dan juga butuh waktu kan. Jadi makanya dicacah, dikecil-kecilin, jadi lebih cepat hancur nantinya, gitu. Kemudian yang kedua, setelah dicacah, kita masukkan nih, ke dalam wadah pengomposan. Jadi dicampur semua bahan-bahannya tadi, semua dedak, kemudian hijauan, bahan-bahan sisa semua dimasukkan. Kemudian kita siram bahan organiknya yang sudah berada di dalam wadah untuk memberikan kelembaban. Karena biasanya kalau terlalu kering, nanti agak sulit Bapak Ibu. Jadi harus dalam keadaan lembab ya. Tapi jangan terlalu basah juga, jangan sampai menggenang. Cukup lembab saja. Nah, setelah lembab, Bapak Ibu tambahkan deh EM yang tadi sudah dicampur dengan gula merah yang sudah dimasak dengan air ya, itu dicampurkan, disiramkan secara merata. Nah, setelah itu, Bapak Ibu lakukan nanti pengontrolan nih, dilakukan pembalikan untuk menjaga suhu kompos tetap optimal. Jadi nanti, 2 atau 3 hari sekali Bapak Ibu cek, Bapak Ibu buka, lalu dibalik yang bawah ke atas untuk menjaga biasanya nanti soalnya suhu yang di bawah itu lebih panas, cenderung lebih panas daripada yang di atas, jadi dibalik. Jadi nanti yang sudah panas itu naik ke atas, yang atas nanti ke bawah, gitu. Jadi biar terjadi, proses dekomposisi atau proses penguraiannya ini lebih sempurna. Nah, kemudian yang kelima, ini jelas, eee tumpukan kompos ini harus ditutup untuk mengurangi penguapan dan menjaga kelembaban. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari hama ataupun patogen yang merugikan. Nah, apabila suhunya sudah stabil, warna kompos sudah hitam kecoklatan, sudah seperti tanah, volume busuk 30%, hentikan pembalikan karena kompos Bapak Ibu semua sudah siap untuk digunakan. Nah, ini adapun ciri kompos yang telah matang. Warnanya coklat kehitaman, kira-kira seperti pasir atau seperti apa ya, pupuk yang Bapak Ibu mungkin sering lihat dijual di pasaran ya, warnanya sudah berwarna coklat kehitaman, beraroma seperti tanah, tidak mengeluarkan aroma busuk, bila dikepal menggumpal, bila ditekan akan hancur dengan mudah atau remah ya Pak Bapak Ibu, gembur gitu. Kemudian suhunya stabil, tidak lagi panas, lalu sudah menyusut dari volume awal.
Kemudian tambahan Bapak Ibu untuk mempercepat, eee, pembuatan kompos ya, di dalam tahap pembuatannya, kalau sudah seminggu atau sudah terlihat berjamur, sebetulnya Bapak Ibu bisa pindahkan ke tanah nih. Jadi prosesnya nanti dilanjutkan di tanah, dicampur dengan tanah yang sebelumnya sudah ada komposnya, Bapak Ibu kubur di sana, diaduk sama tanahnya, itu akan lebih mempercepat proses penguraian sampai dia menjadi remah dan menjadi hitam seperti pupuk yang tadi dijelaskan. Nah, itu dia pembahasan terkait, pemanfaatan bahan organik menjadi kompos pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.